Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, yang kita ketika mau menghitung kenikmatan-kenikmatan tersebut disebutkan dalam Al-Qur'an, wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Maka kita tidak akan pernah mampu untuk menghitung kenikmatan-kenikmatan tersebut. Kemudian salat dan salam kita kirimkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, berkat perjuangan beliau dan para sahabatnya, sampai kemudian kita merasakan indahnya Islam seperti yang kita rasakan hari ini. Kita merasakan indahnya iman, indahnya ilmu pengetahuan berkat daripada perjuangan beliau dan para sahabatnya. Maka kita sebagai seorang Muslim, sebagai umatnya, tentu ketika kita diperintahkan untuk bersolawat kepadanya, maka kita mengucapkan Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan membicarakan tentang public speaking. Ya, tentu public speaking adalah kemampuan kita menyampaikan ide, menyampaikan gagasan, menyampaikan informasi, pendapat atau pesan kepada sekelompok orang, ya, secara lisan, dengan tujuan memberikan informasi, menghibur atau menginspirasi banyak orang. Kemampuan ini tidak hanya digunakan oleh pembicara profesional, akan tetapi juga dia diperlakukan atau diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, seperti mungkin kita presentasi, atau mungkin rapat, atau mungkin kita mengajar, berdiskusi, berpidato, maupun saat kita berkomunikasi dengan di lingkungan masyarakat. Tentu kita menggunakan public speaking. Gitu. Tentunya public speaking bukan hanya tentang berbicara di depan banyak orang, ya, tetapi juga tentang bagaimana kita menyampaikan pesan secara jelas, dan bukan hanya jelas, akan tetapi juga dengan percaya diri dan mudah dipahami oleh banyak orang, oleh pendengar tentunya. Ya. Kemudian tujuan daripada public speaking tentu banyak, ya, dan akan saya sebutkan beberapa poin, ya. Yang pertama adalah memberikan informasi, ya, memberikan informasi. Tentunya kita menyampaikan informasi atau kita menyampaikan pengetahuan yang berupa fakta atau informasi agar pendengar atau audiens itu mereka faham dengan topik apa yang kita sampaikan. Kemudian yang kedua adalah kita menyampaikan atau meyakinkan dan mempengaruhi. Gitu. Artinya kita mengajak para pendengar, kita mengajak para audiens untuk menerima sesuatu pendapat kita, ide kita, atau melakukan tindakan tertentu yang kita sarankan atau yang kita arahkan. Gitu. Kemudian yang ketiga adalah tujuan daripada public speaking untuk menghibur. Tentu kita ketika seseorang public speakingnya bagus, maka menghibur ini tepat, ya, artinya dia menciptakan suasana yang menyenangkan, ya, tentu melalui humor, cerita atau pengalaman. Kemudian yang berikutnya adalah menginspirasi, artinya kita memberikan motivasi dan semangat kepada audiens untuk berkembang dan melakukan perubahan yang positif, ya. Tentu kalau kita berbicara tentang public speaking, maka banyak sekali manfaatnya, ya, tentu banyak sekali manfaatnya. Dan di antara manfaat-manfaat itu adalah kita meningkatkan kepercayaan diri kita, ya. Sering berbicara di depan umum membantu seseorang atau membantu kita menjadi lebih percaya diri dalam menyampaikan pendapat dan berinteraksi dengan orang lain. Jadi itu memang seperti itu. Ketika kita terbiasa berbicara di depan umum, di depan banyak orang, maka kita akan mudah dalam menyampaikan informasi karena kita terbiasa. Kemudian yang kedua daripada manfaat public speaking adalah meningkatkan kemampuan kita dalam berkomunikasi, ya. Tentu public speaking melatih kemampuan kita dalam memilih kata, dan kemudian kita menyusun menjadi sebuah kalimat.
dan menyampaikan pesan-pesan itu secara jelas, efektif, dan kemudian mudah dipahami oleh pendengar gitu. Dan berikutnya, manfaat daripada public speaking adalah memperluas kesempatan karir. Ya juga dia memiliki manfaat public speaking juga memiliki manfaat public speaking juga adalah memperluas kesempatan karir kita. Artinya, kemampuan berbicara di depan umum juga menjadi nilai tambahan dalam dunia pendidikan, organisasi maupun dunia kerja, karena memudahkan seseorang pemimpin atau memudahkan seseorang dalam memimpin rapat, presentasi dan negosiasi, sehingga dengan itu memudahkan karir kita. Kemudian yang keempat adalah melatih kemampuan kita berpikir kritis. Ya, tentunya seseorang yang berbicara perlu untuk memahami materi, menganalisis informasi, dan memberikan jawaban terhadap pertanyaan penanya, audiens ya, secara logis. Kemudian yang berikutnya manfaatnya juga adalah meningkatkan kemampuan memimpin atau kepemimpinan gitu. Pemimpin yang mampu berkomunikasi dengan baik akan lebih mudah memberikan arahan, dan bukan hanya memberikan arahan, dia juga lebih mudah untuk membangun motivasi dan menggerakkan bawahannya atau menggerakkan apa yang dipimpinnya. Kemudian yang keenam, manfaatnya juga adalah membangun hubungan yang baik. Tentunya komunikasi yang efektif membantu membangun hubungan yang harmonis dengan pendengar, ya, pendengar kita ketika berbicara, ya, atau bukan rekan kerja ataupun masyarakat lainnya. Kemudian yang terakhir, manfaat daripada public speaking adalah meningkatkan kemampuan persuasi. Artinya, public speaking membuat atau membantu seseorang mempengaruhi cara berpikir atau tindakan orang lain melalui penyampaian argumen yang logis dan kemudian tentunya meyakinkan. Ketika kita berbicara tentang public speaking, maka dia memiliki beberapa unsur. Yang pertama adalah pembicara, tentunya orang yang menyampaikan pesan kepada pendengar atau audiens. Kemudian yang kedua adalah audiens atau sekelompok orang yang menerima atau mendengarkan pesan tersebut, ya. Kemudian yang ketiga adalah pesan, artinya informasi atau ide yang ingin disampaikan pembicara tadi kepada pendengar. Kemudian yang keempat adalah media, sarana yang digunakan untuk mendukung penyampaian pesan, seperti mungkin mikrofon, proyektor atau lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, kelima adalah umpan balik, adanya respon yang diberikan pendengar, baik berupa pertanyaan, komentar maupun bahasa tubuh. Tentu ya, banyak sekali teknik public speaking. Maka teknik dasar dalam public speaking adalah yang pertama, kita menyiapkan materinya. Tentunya ketika kita mau berbicara, kita menyiapkan materinya dengan matang. Maka persiapan materi ini juga sesuatu yang sangat penting, ya. Bagaimana kemudian kita menentukan tujuan pembicaraan kita, menyusun materi secara sistematis, kemudian kita memahami kebutuhan pendengar. Kemudian yang kedua adalah pembukaan presentasi dengan menarik. Artinya pembukaan dapat dilakukan melalui salam dan perkenalan, atau mungkin pertanyaan-pertanyaan kecil, atau mungkin kita membuka dengan fakta yang menarik atau kutipan atau cerita yang singkat gitu. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan bahasa yang jelas. Tentunya gunakan bahasa yang mudah dipahami, tidak berbelit-belit dan sesuai dengan karakter pendengarnya. Kemudian kita mengatur intonasi suara, ya. Variasikan tinggi rendahnya suara kita agar penyampaian kita tidak monoton dan pesan yang kita sampaikan mudah dipahami. Kemudian kita menggunakan bahasa tubuh, ya. Gerakan tangan, tentunya ekspresi wajah,
dan postur tubuh ya, yang tepat akan memperkuat penyampaian pesan. Kemudian yang terakhir adalah pengelolaan waktu. Sampaikan materi kita sesuai alokasi waktu agar seluruh isi pembahasan dapat disampaikan dengan baik gitu. Kemudian ketika kita berbicara tentang public speaking, maka masalah yang sering kita jumpai adalah rasa gugup. Maka bagaimana cara kita mengatasi rasa gugup? Yang pertama adalah kita kuasai materi apa yang kita sampaikan ya. Kita kuasai materi yang kita sampaikan, kemudian kita melatih diri kita sebelum kita tampil ya. Kemudian kita fokus pada apa yang kita sampaikan gitu. Kesimpulannya adalah ya, public speaking adalah keterampilan menyampaikan pesan secara lisan di hadapan banyak orang atau audiens dengan tujuan untuk memberikan informasi, menghibur, menginspirasi, atau mempengaruhi. Ya, kemampuan ini sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan karena membantu kita atau membantu seseorang dalam berkomunikasi tentunya secara efektif, membangun kepercayaan diri, memperluas peluang karir, dan meningkatkan kemampuan memimpin. Tentu juga public speaking bukan bakat yang dimiliki sejak lahir, melainkan keterampilan yang dapat dipelajari dan ditingkatkan melalui persiapan, latihan yang konsisten, serta pengalaman berbicara di depan umum. Ini mungkin dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.